Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil secara otomatis ketika sebuah objek dibuat. Tugas utama konstruktor adalah menganalisis objek dengan nilai-nilai awal atau melakukan operasi yang diperlukan saat objek dibuat. Berikut adalah contoh sederhana yang mendefinisikan sebuah kelas main dengan satu variabel intens nama dan sebuah konstruktor untuk menginisialisasi nilai variabel tersebut. Program kemudian membuat objek dari kelas main dan mencetak nilai variabel nama dari objek tersebut ke konsol. Program dimulai dengan mendeklarasikan sebuah kelas bernama main. Kelas main memiliki satu variabel intens yaitu nama dengan tipe data string. Berikutnya ada sebuah konstruktor default yang didefinisikan di dalam kelas main. Konstruktor tersebut tidak menerima parameter. Lalu di dalam konstruktor nilai dari variabel nama diinisialisasi dengan string ref2 Berikut metode main adalah titik awal eksekusi program Java. Di dalam metode main, sebuah objek dari kelas main dibuat menggunakan konstruktor default. Lalu nilai dari variabel nama pada objek tersebut kemudian dicetak ke konsol menggunakan perintah system.out.perintah objek nama. Kesimpulannya, program ini sederhana dan tujuannya adalah untuk mencetak nilai variabel nama ref2 ke konsol. Keseluruhan program berhasil melakukan dengan membuat objek dari kelas main dan mengakses variabel nama dari objek tersebut untuk dicetak ke konsol. Enkapsulasi. Konsep dan contoh pertama dari OOP adalah enkapsulasi. Kata enkapsulasi memiliki arti melingkupi atau membungkus sesuatu, sama seperti pil yang mengkapsulasi atau mengandung obat di dalam lapisannya. Konsep enkapsulasi bekerja dengan cara mengatur struktur kelas dan menyembunyikan alur kerja dari kelas yang telah dibuat. Hal ini bertujuan untuk membentuk penghalang atau pelindung di sekitar informasi yang terkandung dalam kelas. Dengan begitu, sebuah blueprint kelas tetap dalam kondisi private oleh setiap objek yang ada di dalam pemrograman. Sederhananya, enkapsulasi mengacu pada pembuatan modul mandiri kelas yang mengikat fungsi pemrosesan ke anggota datanya. Data dalam setiap kelas terjaga kerahasiaannya. Setiap kelas mendefinisikan aturan untuk apa yang terlihat secara publik dan memodifikasi apa yang diizinkan. Contohnya, ketika kami ingin mengurai data pribadi di kelas seperti social security number, yang dimana data ini tidak boleh terekspos ke objek lain dalam program. Anggota data ini harus dienkapsulasi menjadi variabel khusus dalam kelas sehingga tidak dapat diakses dari luar. Dengan begitu, kode itu akan tetap aman di dalam objek orang itu. Baik, di sini ada contoh pemrograman enkapsulasi. Jadi baris pertama mendeklarasikan sebuah kelas public bernama murid SD. Kelas public dapat diakses dari kelas lain dalam package yang sama atau berbeda. Setelah itu ada variabel anggota atau field private. Baris-baris ini mendeklarasikan variabel anggota private di dalam kelas. Member private hanya dapat diakses di dalam kelas itu sendiri yang menerapkan enkapsulasi. Setelah itu ada setter. Metode ini memungkinkan Anda untuk menyetel nilai untuk variabel anggota private. Mereka mengikuti konvensi penamaan set, diikuti dengan nama variabel dengan huruf awal kapital. Misalnya set nama depan, buka kurung, string nama di, tutup kurung. Menyetel variabel nama depan. Kata kunci this merujuk ke instance objek saat ini. Setelah itu ada getter. Metode ini memungkinkan Anda untuk mengambil nilai dari variabel anggota private. Mereka mengikuti konvensi penamaan get, diikuti dengan nama variabel dengan huruf awal kapital, misalnya get nama depan, mengembalikan nilai dari variabel nama depan. Pemrograman berbasis objek adalah konsep di mana sebuah kelas dapat mewarisi properti dan metode dari kelas lainnya. Kelas yang mewarisi disebut subkelas atau turunan, sedangkan kelas yang memberikan warisan disebut superkelas atau induk. Ini memungkinkan untuk membuat hierarki kelas yang memungkinkan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang memiliki kesamaan fitur atau perilaku, serta memungkinkan untuk menerapkan pola pengkodean yang lebih efisien dan terstruktur. Dengan mewarisi, subkelas dapat menggunakan memperluas atau memodifikasi properti dan metode dari superkelas tanpa perlu menuliskan ulang kode. Nah, seperti contoh dalam program ini ada sebuah dua kelas, yaitu kelas hero dan kelas hero speed. Nah, kelas hero memiliki sebuah properti bernama string name, sementara kelas hero speed tidak memiliki properti apapun.
Nah, untuk kelas Hero Speed dapat mewarisi kelas Hero, maka kelas Hero Speed harus ditulis extend-nya kelas Hero. Nah, jika di print atau dijalankan programnya, maka secara otomatis kelas Hero Speed memiliki properti sama dengan kelas Hero. Polimorfisme adalah salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan suatu objek untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku. Dalam konteks pemrograman polimorfisme, kemungkinan sebuah objek dari kelas tertentu untuk menunjukkan perilaku yang berbeda tergantung pada kelas yang digunakan. Sini saya akan menjelaskan kelas utama ini. Kita memiliki kelas dasar yang disebut hewan. Di dalam kelas hewan ada suatu metode yang disebut bersuara yang hanya mencetak pesan hewan bersuara. Nah, untuk kelas pertama kita memiliki kelas turunan yang disebut bebek. Nah, yang merupakan turunan dari kelas hewan. Di dalam kelas bebek kita mengganti override metode bersuara yang ada di kelas hewan, dan perilaku itu pun berbeda-beda. Nah, ketika kita membuat objek dari kelas bebek dan memanggil metode bersuara, pada objek akan mengeksekusi versi metode suara yang ada di kelas bebek, bukan yang ada di kelas hewan. Jadi, dalam contoh ini, metode bersuara di kelas bebek mencetak suara quick gitu. Nah, untuk kelas 2 sama seperti kelas pertama. Jadi kita cuma ganti kelasnya itu apa, dan untuk metodenya bersuara, public voice-nya bersuara, sistem output-nya itu sesuai dengan jadi dalam metode bersuara di kelas sapi kita mencetak suara sapi itu gimana. Nah, itu sih. Nah, di dalam untuk kelas utama itu kita membuat dua objek hewan. Objek pertama diinisialisasi sebagai objek dari kelas bebek, sementara objek kedua diinisialisasi sebagai objek dari kelas sapi. Ketika metode berkembang dipanggil pada objek hewan, secara dinamis mengeksekusi metode berkembang yang ada di kelas bebek. Sebenarnya adalah objek dari kelas bebek, oleh karena itu outputnya adalah suara bebek quick. Sementara itu, ketika metode berkembang dipanggil pada objek hewan, mengeksekusi metode berkembang yang ada di kelas sapi, karena hewan 2 adalah objek dari kelas sapi, oleh karena itu outputnya adalah suaranya seperti sapi, mu. Nah, ini adalah contoh dari polimorfisme di mana metode yang sama memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada kelas objek yang digunakan.